Indonesia sangat potensial untuk usaha garam rakyat karena memiliki pantai terpanjang kedua di dunia setelah Kanada. Area lahan garam tersebar di 40 kabupaten dan kota dari 7 provinsi yang berada di bagian barat sampai timur Indonesia. Namun demikian, dalam percaturan produksi garam dunia, kontribusi Indonesia masih sangat rendah, hanya 0,0089% dari total produksi dunia. Jadi, produksi garam rakyat secara nasional masih sangat rendah dibandingkan dengan kebutuhan dunia. Akibatnya, Indonesia terpuruk sebagai negara importir garam. Ini tentu sebuah ironi. Pemerintah RI yang dalam hal ini Direktorat Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pengembangan Usaha Ditjen KP3 Kementerian Kelautan dan Perikanan telah membuat kebijakan untuk mengembangkan usaha garam rakyat melalui program pemberdayaan usaha garam rakyat atau PUGAR. PUGAR dilandaskan pada visi terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir, khususnya petambak garam, melalui swasembada garam nasional. Oleh karena itu, dilakukan berbagai program untuk meningkatkan produksi, kualitas, dan jaringan pasar dalam rangka mewujudkan swasembada garam nasional dan memperbaiki nasib petambak garam rakyat. Namun demikian, hingga saat ini kebijakan tersebut cenderung digeneralisasi. Akibatnya, program-program yang dilaksanakan di sebagian wilayah belum memberikan hasil seperti yang diharapkan. Bahkan, tidak jarang pula terkesan kurang berhasil dan berdaya guna. Yang perlu dipahami adalah usaha garam rakyat di Indonesia tidaklah homogen. Antara satu daerah dengan daerah yang lain memiliki karakteristik yang berbeda, baik berkenaan dengan sistem penguasaan dan potensi luasan lahan, metode proses produksi, input tenaga kerja, pola usaha, lingkungan alam, maupun jaringan pemasarannya. Hasil kajian lapang menunjukkan bahwa terdapat keragaman tipe, pola, dan pelaku usaha garam rakyat. Pertama, metode produksi melalui perebusan yang dibedakan dalam 2 kategori, yaitu perebusan alamiah dan perebusan bibit. Proses perebusan alamiah dimulai dari menggaruk tanah. Proses penyiraman 4-5 kali dalam sehari. Kemudian, tanah yang sudah kering oleh penyinaran matahari dan mengandung garam tersebut dibawa ke tempat penyaringan. Kemudian, tanah disiram dengan air laut. Nah, rembesan air laut dari tempat penyaringan itulah yang disebut air tua. Terdapat variasi tata letak dan bentuk tempat penyaringan dengan tempat perebusan. Ada yang berdekatan langsung dengan dapur perebusan dan ada yang jauh, sehingga harus dibawa dengan timba atau ember menuju ke dapur perebusan. Bentuk tempat penyaringan ada yang 4 persegi panjang, ada yang melingkar dalam bulatan. Yang jelas, hasil penyaringan yang disebut air garam tua itulah yang kemudian direbus sampai menghasilkan garam. Perebusan dilakukan rata-rata selama 6 jam.
Adapun proses perebusan bibit dilakukan dengan menggunakan garam kasar atau krosok yang oleh petani garam di Aceh disebut sebagai garam bibit. Garam ini berasal dari Jawa dan Madura yang didapatkan melalui perusahaan-perusahaan garam atau eksportir garam nasional. Proses ini dilakukan dengan terlebih dahulu menampung air laut di kuali dan kemudian garam bibit dituang ke dalam kuali. Perbandingannya adalah 50% garam bibit krosok, 50% ember air laut yang sudah diendapkan. Setelah itu, garam dimasak rata-rata selama 6 jam, seperti pada metode perebusan alamiah, hingga menghasilkan garam. Metode perebusan bibit ini, dari aspek curahan tenaga kerja dan serapan waktu untuk proses pembuatan, lebih efisien, karena petambak tidak perlu melakukan proses pengolahan dan pengeringan tanah hingga menghasilkan air garam tua. Selain itu, proses perebusan bibit tidak tergantung kepada musim, sehingga tetap dapat dilakukan meskipun pada musim hujan. Metode perebusan alamiah selain di Aceh juga dilakukan oleh petambak di daerah Lombok Barat. Hasil pembuatan garam dengan metode perebusan baik alamiah maupun bibit adalah berupa garam halus, sehingga tidak diperlukan mesin penggiling, tetapi perlu yodiomisasi dan packaging. Persoalan yang dihadapi adalah keterbatasan bahan bakar dan pasar. Tipikal pembuatan garam dengan metode perebusan baik alamiah maupun bibit ini 90% dilakukan perempuan dengan usia rata-rata lebih dari 50 tahun dan pendidikan tidak pernah sekolah hingga tamat SD. Usaha ini cenderung menjadi sumber nafkah utama dalam rumah tangga petambak garam yang sudah berlangsung dari generasi ke generasi. Kedua, metode produksi melalui penjemuran di ladang atau evaporasi dengan mengandalkan panas matahari. Dalam proses ini, terdapat dua variasi yang cukup berbeda secara signifikan, yaitu langsung di petak-petak mejan garam dan dengan sistem geomembran atau dijemur di atas terpal hitam. Proses pengolahan yang dilakukan adalah air laut dialirkan ke ladang garam untuk berproses menjadi air tua pada embung atau petak tersendiri dan kemudian dialirkan ke mejan-mejan garam atau terpal hitam yang telah disediakan.
Fenomena khas ditunjukkan pada proses yang ditemukan di Bali. Proses awal sama dengan yang ditemukan di Aceh dengan menggunakan metode perebusan, yaitu diawali dari pengeringan pasir atau tanah yang disiram beberapa kali dengan air laut, yang kemudian menempatkannya di saringan hingga mendapatkan air garam tua. Bedanya di Bali, air tua tidak direbus atau ditempatkan di meja garam, melainkan dalam palung. Palung adalah tempat untuk menjemur air garam tua yang bahannya terbuat dari batang pohon kelapa atau lontar yang dibelah dan dikeruk bagian tengah hingga membentuk cekungan. Di tempat itulah air tua ditaruh untuk kemudian dijemur dalam terik matahari antara 1 hingga 4 hari tergantung kondisi cuaca. Proses ini menghasilkan garam yang lebih bersih, Di Bali, dalam proses penjemuran di palung ini terdapat 2 variasi. Ada yang palungnya ditutup pada malam hari dan ada yang tidak. Misalnya adalah yang terjadi di Klungkung, Karangasem, dan Buleleng.
Ketiga, greenhouse. Tipologi ketiga ini adalah tipologi yang paling berbeda dibandingkan tipologi yang lain. Usaha garam rakyat yang menggunakan tipologi greenhouse ini dilakukan oleh sebuah perusahaan di Buleleng. Meskipun investor perusahaan ini berasal dari Jepang, tetapi semua pekerjanya adalah masyarakat setempat, mulai dari direktur sampai dengan tukang pak. Proses pengolahan dalam tipologi greenhouse dimulai dengan pengadaan bahan baku melalui pembelian garam yang diproduksi oleh petambak garam setempat, antara lain dari kelompok Pugar. Kemudian, garam tersebut dibersihkan dari kotoran seperti kerikil dan butiran tanah. Setelah itu, garam dimasukkan ke dalam bak pencemburan yang dibuat dari terpal hitam yang sudah diisi terlebih dahulu dengan air tawar. Yang menarik adalah dalam proses penjemuran selama 3-4 hari terjadi proses alamiah yang membuat garam yang dihasilkan memiliki bentuk yang berbeda-beda bergantung kepada cuaca. Ada yang berbentuk seperti piramida, sehingga produknya disebut piramidion. Ada yang berbentuk kotak atau kubus yang disebut dice. Ada yang berbentuk butiran yang agak halus yang disebut super tejacula. Dan butiran halus yang disebut snow karena warnanya sangat putih seperti salju. Berbagai bantuan dari pemerintah melalui program pemberdayaan usaha garam rakyat atau Pugar telah diberikan kepada para petambak garam, baik dalam bentuk tenaga konsultan, tenaga pendamping, maupun bantuan langsung masyarakat atau BLM. Di antaranya adalah pembangunan dan rehabilitasi gudang penyimpanan garam, bantuan alat, misalnya mesin penyedot air laut ke ladang-ladang garam,
alat perebusan, gerobak ladang, kincir angin, dan lain-lain. Dulu karena pugar ini kan hasil kita kan melimpah. Dikatakan melimpah. Jadi bersyukur pada Allah, sebagian disedekahkan di masjid. Itu dalam bentuk garam. Iya, dalam bentuk garam. Bantuan-bantuan yang diberikan melalui program pugar tersebut terbukti dapat meningkatkan hasil produksi petambak garam. Bahkan di banyak tempat seperti Rembang, Jawa Tengah, Aceh Timur, Aceh Utara, Pidi, Lombok Barat, Tengah, Timur, dan Sumbawa berhasil menarik petambak garam yang semula telah meninggalkan usaha itu untuk kembali menekuni usaha pembuatan garam. Oleh karena itu, di beberapa sentra terkesan terjadi overproduksi. Kasus yang menarik adalah di Sumbawa. Hasil panen kelompok pugar sangat melimpah hingga tidak dapat lagi ditampung di gudang garam yang mereka miliki. Permasalahan utama dalam usaha garam rakyat adalah pada fase pemasaran. Sampai saat ini, garam produksi rakyat terserap secara terbatas untuk memenuhi pasar lokal dan beberapa melintas antar pulau. Bahkan untuk daerah luar Jawa dan sebagian kecil di Jawa, ada yang dijual secara langsung kepada konsumen dengan berkeliling dari kampung ke kampung, dititipkan ke warung-warung, dan dijual di pasar tradisional. Dari segi pemasaran, hasil usaha garam rakyat belum dapat menembus toko-toko besar seperti swalayan dan mal. Persoalan utama adalah untuk garam konsumsi, karena belum terpenuhinya standar nasional garam beriodium atau SNI. Tinggal segini jari supaya airnya waktu mendidih itu tidak meluap keluar, terbuang percuma, kan? Kemudian kalau udah sekitar panas, kita kasihkan api sekitar setengah jam. Baru ini merata, kita masukkan bibit. Pembibitannya itu kayak itu dalam karung itu, kita masukkan kemari. Langsung kita udah mendidih, bibit itu akan cair, akan disatukan dengan air ini. Nggak ada berbentuk bibit, dia berbentuk cair. Kalau kita mau minta mana bibitnya itu buat sebutin, nggak ada, karena dia itu cair, dijadikan satu dengan air. Kemudian kita masakkan sekitar 4-5 jam, airnya berkurang. Saat itu akan nampak garam-garam yang jadi. Setelah itu garam jadi itu sekitar airnya segini mau kering, mau kita angkat itu barang, baru kita kasih iodiumkan sekitar 1 gelas, 1 dapur. Kemudian kita aduk merata. 1 gelas 1 dapur. 1 dapur. Itu iodium asli apa sudah dikasih tambahan air? Udah diadukkan oleh perusahaan. Cuma kita tinggal praktis saja. Sudah dikadarkan udah dalam 1 per kilo itu berapa yang kita kasih. Bapak belinya per kilo berapa? Per kilonya 45.000. 45.000. Adapun untuk garam industri, pelaku usaha garam rakyat belum memiliki data yang akurat tentang kualifikasi dan spesifikasi garam yang dibutuhkan oleh bermacam-macam aneka industri yang membutuhkan pasokan garam. Apalagi untuk jaringan pasar garam rakyat, masih menjadi PR besar bersama
yang membutuhkan uluran tangan dan komitmen semua pihak yang peduli pada nasib petambak garam. Selain pemasaran, problem yang dihadapi adalah sarana penyimpanan hasil panen atau gudang yang tidak dimiliki oleh semua petani. Berbeda dengan Lombok yang telah memiliki gudang, sedangkan di Aceh, Takalar, Jeneponto, dan di Bali belum semua petambak memilikinya. Sumbawa hampir semua petambak telah memiliki gudang, tetapi tidak sebanding dengan kapasitas produksi. Selain itu, belum banyak koperasi yang terbentuk dan fungsional untuk menyerap produksi garam rakyat atau memberikan pinjaman modal. Memang di Pati, Sumbawa, dan Lombok Barat sudah memiliki koperasi, tetapi di banyak daerah seperti Aceh, Bali, Sulawesi, dan Lombok Timur serta Lombok Tengah tidak memiliki koperasi. Hubungan kemitraan dengan berbagai perusahaan dalam proses produksi mereka yang memerlukan garam diharapkan semakin terjalin baik dengan perusahaan pengolah hasil laut maupun penyalur garam. Sebagai contoh, di Bali hubungan serupa telah terjalin dengan baik antara perusahaan pengolah produksi garam rakyat dengan petambak. Perusahaan tersebut telah mampu menampung garam produksi rakyat dan kemudian mengolahnya lagi menjadi berbagai macam produk garam dengan nilai ekonomis yang tinggi. Garam kristal Piramidion misalnya dijual dengan harga Rp220.000 per kilogram. Bahkan butiran kristal yang besar dijual Rp10.000 per butir. Garam Dais Rp90.000 per kilogram. Super Tejakula Rp60.000 dan Snow Rp60.000 per kilogram. Tugas kita bersama adalah meneguhkan komitmen dan perjuangan untuk mencapai swasembada garam nasional dan kesejahteraan petambak garam. Nama saya Syafik Rijal, saya merintis usaha ini sekitar 2 tahun, dari dasar nol sampai sekian tahun yang udah berjalan. Namun sekarang di lapangan kita serba ada kesulitan di bidang pemasaran maupun di bidang pembibitan. Untuk itu kami perlu sebagai yang mengelola ini, kami perlu pembinaan, pembimbingan dan segala sesuatunya. Kami kekurangan di lapangan. Keluarga miskin, bapaknya semua miskin. Masih saya kerja ikut. Kalau saya kerja bajunya gue jumpaan camping gitu, masih kecil Bu. Saya melihat anak-anak ya sejarah seumur saya dah masih sekolah, baru dia datang di sekolah. Mi, adik sih masuk, adik cang gitu. Saya bilang sama ibu, apa yang mau ngasukan nyai, tangwang mana ngajang bias gitu dah. Iya terus buat garam sampai umur segini, apalagi sih 8 tahun gitu.
waktu umur saya 8 tahun saya udah bisa bikin garam, tapi sedikit bantu ibu, ya, bantu ibu, bantu bapak. Kalau saya capek ngasuh, kasihan lah ibunya, ngasuh dulu panas gitu ya. Kalau luar biasa capeknya nangis saya bu, nangis. Sampai sekarang saya bisa nangis kerja capeknya luar biasa. Tapi lama-lama saya kerja bikin garam nggak kerja. Bisa bantu ibu masuk, kadang hujan bu, tidak bisa kerja, bisa makan nggak membuat garam, makan nggak bu, mana makanannya ibu tidak memasak, nggak masak, apalagi yang mau memasak, tidak sekerja, anak punya, nangis saya. Bahkan udah ada yang berhenti duluan ini karena faktor pemasaran itu yang mau dilanjutkan. Biaya operasional kan luar biasa, mesin itu pakai minyak, nggak bisa hidup ya nggak pakai minyak. Kalau garamnya nggak laku mau beli minyak pakai. Pogar, pemberdayaan usaha garam rakyat. Kau hadir seperti gadis molek yang culun, bersahaja penuh pesona, tapi rentan untuk dicerca. Pogar, sudah 2 tahun kini kau digelar untuk membangun asa dan merinda damba bagi petambak garam yang selama ini menderita dalam nestapa. Pogar, kau beri kaum papa ini bantuan alat produksi, tenaga pendamping, dan mimpi indah tentang kesejahteraan. Sebuah kata yang begitu bermakna, tapi asing di telinga petambak garam di Aceh, di Jawa, Madura, Bali, Sulawesi, Maluku, dan Nusa Tenggara. Pogar, meski belum banyak yang kau lakukan, tapi telah kau beri kita sebuah cinta. Cinta adalah perhatian. Cinta itu adalah kerelaan untuk berjuang dan berkorban. Cinta itu adalah komitmen untuk menjadikan garam rakyat mutiara putih di Nusantara.